Kali ini agak sedikit beda, jadi aku mau tanya-tanya nih sama Mas Arya. Yang belum kenal sama Mas Arya Surya, Mas Arya Surya ini hipnoterapis ya. Jadi kita bisa tanya-tanya. Profesi ini bener-bener lagi digandrungin banget di era pandemi sekarang ini. Ya, kita tanya apa namanya, bisa beli apa aja sih dari profesi ini? Nah, oke, Mas Arya. Mas Arya Surya tuh dari mana sih asalnya? Kalau saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Jadi besar dan lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Perbatasan dengan Jawa Barat. Jadi kalau Cilacapnya itu bukan Cilacap yang mana sebenarnya sebelah timur, tapi barat, udah dekat ke Pangandaran malah. Dia anak pantai, guys. Lebih dekat. Semenjak kapan sih Mas Arya itu menyukai profesi ini? Bisa dibilang profesi ya Mas? Betul, sekarang jadi profesi klinis. Oh iya. Kalau dulu hanya untuk pengetahuan saja sih. Jadi awalnya dulu saya justru berangkat dari sulap. Jadi teman main sulap, saya senang lihatnya kok bisa seperti itu gitu. Terus ikut pelatihan sulap. Nah, setelah ikut pelatihan sulap, kita berkumpul dengan satu komunitas sulap itu. Nah, ternyata dia pandai hipnotis. Nah, hipnotis hiburan kayak di TV-TV yang lupa nama, lupa angka seperti itu kan ini. Nah, terus akhirnya dari situ kita ikut belajar. Gitu. Dulu saya belajar gak ada laptop karena nggak dapat izin dari orang tua, katanya buat apa belajar hipnotis. Setelah kita belajar hipnotis itu ada kelas lanjutan, namanya kelas hipnoterapi atau biasanya gelarnya CHT atau CMHT. Nah, itu untuk gelar-gelar orang yang misal udah pernah belajar hipnotis mau belajar hipnoterapi gitu. Jadi memang awal mulanya tuh hipnotis terus baru hipnoterapi. Ya, dari hipnotis dulu baru ke hipnoterapi, naik kelas kayak gitu. Nah, terus dari situ saya ikut, terus sering bantu-bantu di situ awalnya. Jadi misal kayak mengatasi psikosomatis paling banyak sekarang kan di era-era pandemi ini, banyak orang yang psikosomatis. Dalam artian sering cemas, serangan panik dan banyak ketakutannya gitu. Setelah dicek sama dokter sehat, biasanya parno karena takut corona ini. Dan tidak hanya orang umum, tenaga kesehatan juga kayak dokter, perawat pun banyak yang takut corona awalnya jadi psikosomatis. Oh iya, karena kan dia langsung berhubungan sama pasien ya? Nah, betul. Nah, 2013 dulu saya belajar hipnoterapi, terus mahir. Nah, terus nggak langsung buka hipnoterapi klinis, saya belajar lagi ke kelas trainer. Nah, setelah belajar trainer, saya 2014 buat lembaga namanya Hipnotis Cepat Kilat HCK Indonesia. Nah, itu dari situ saya malah banyak pelatihan ke Pontianak, misal ke Jakarta, dulu kan saya tinggal di Cilacap ya, di Tasik, terus di Tangerang, di Bogor, terus ke Makassar, pernah ke Bali, ke Aceh gitu. Jadi muter-muter terus sampai paling rame-ramenya itu 2016-2017. Nah, setelah 2018 karena merit ya. Nah, dari situ mau keluar kota itu agak gimana ya, kalau udah punya istri beda. Jadi baul lah istrinya. Gitu. Jadi dulu orang taunya kan ketika gangguan cemas misal atau depresi ringan atau frustasi, taunya kalau nggak psikiater ya psikolog. Nah, itu coba bedanya psikiater, psikolog sama hipnoterapis itu apa? Oke, jadi kalau kalau psikiater itu dia satu profesi yang memang dari sekolah gitu. Dari sekolah kejuruan, misalnya kayak dokter misal. Dari kedokteran, nah nanti dari dokter dia ambil spesialis kejiwaan. Ya. Makanya dia berhak mengeluarkan obat, misal obat penenang atau antidepresan. Resep obat. Resep. Nah, kalau psikolog dan hipnoterapis itu tidak bisa mengeluarkan obat. Gitu. Nah, kalau psikolog lebih belajar tentang kejiwaan, psikologi seseorang. Jadi dia dicari tahu akar masalahnya ini dari mana sumbernya misal. Nah, terus dikasih tips dan arahan, nanti kedepannya kamu banyak seperti ini ya, misal kamu hindari teman-teman yang toksik dan lain sebagainya. Nah, itu psikolog, dia boleh mendiagnosa, oh ini depresi misal. Sama kayak psikiater juga boleh mendiagnosa gitu. Nah, kalau
psikolog juga sama, boleh mendiagnosa ini, misal oh ini psikosomatis, oh ini anxiety misal, oh ini paranoidnya tinggi misal, boleh. Nah kalau secara sadar ya kayak, jadi kalau psikolog itu dia memberikan satu metode penyembuhan itu si klien itu dalam kondisi sadar penuh gitu. Nah bedanya dengan hipnoterapis ya hampir mirip sama gitu, cuma hipnoterapis tidak boleh mendiagnosa terlalu dalam gitu. Misal sekiranya psikosomatis ya oh ini psikosomatis. Sebenarnya sakit apa aja sih yang butuh ke hipnoterapis secara garis besarnya gitu? Ya banyak, ya intinya yang gangguan psikis, misal kayak depresi, frustasi, terus kecanduan hal-hal yang merugikan ya, terus kebiasaan buruk, malas, krisis percaya diri, misal kita ngomong di depan orang banyak tremor, itu perlu diterapi gitu. Jadi nggak cuma untuk masalah berat juga guys. Positif. Dari tadi kan Mas Arya bilang sering banget ngucapin kata-kata psikomatis sama anxiety. Nah buat teman-teman yang belum tahu psikomatis sama anxiety itu apa sih Mas? Jadi psikosomatis itu sendiri artinya gangguan psikis yang berakibat ke tubuh dan fisik, agar mudah dipahami oleh awam. Jadi gangguan pikiran, intinya gangguan emosi atau pikiran yang berakibat ke tubuh dan fisik. Contoh kayak ketika kita habis marah kan terkadang leher tegang, itu terus sering sering masuk angin gitu ketika kita marah-marah, kadang darahnya jadi tinggi dan lain sebagainya, itu juga kategori psikosomatis. Tapi di era-era 2016 ke atas itu orang psikosomatis kebanyakan larinya gejala atau keluhannya itu di lambung. Seperti saya. Jadi di lambung, jadi awalnya biasanya dari kecapean, terus dari tekanan pekerjaan, atau dari banyak hal lah, intinya bisa dari luka batin, ditinggal orang terkasih dan lain sebagainya. Jadi banyak pikiran yang menumpuk, jadi efeknya seperti soda efek. Jadi kayak contoh kayak minuman yang bersoda itu dikocok, lama-lama meledak, persis. Gunung lah ya. Nah akhirnya jadi kekeluhan fisik. Nah biasanya yang paling umum sih kayak dispepsia, terus gastritis, ada lagi mah juga bisa juga gitu. Nah ada banyak sih, tapi sekarang kebanyakan di asam lambung. Nah kebanyakan penderita ini lama sekali sembuh karena fokus di lambungnya gitu. Fokus nyembuhin lambung, harusnya beriringan gitu, atau malah terkadang ketika hipnoterapi malah ada yang memang lambungnya udah sembuh, tinggal anxiety-nya, ada yang masih dua-duanya. Jadi for your information ya guys, jadi saya itu kenal sama Mas Arya karena lihat di YouTube ya, jadi dia artis YouTube. Nah jadi saya punya masalah di asam lambung gitu, GERD. Jadi ikhtiar selain ke dokter juga ke Mas Arya, dan memang progresnya memang benar-benar terlihat gitu. Jadi buat teman-teman yang tanya GERD itu apa, nanti mungkin saya akan bahas di vlog selanjutnya. Iya betul ya, gitu. Nah GERD itu apa gitu. Nah pasti yang sama-sama GERD pasti akan ini banget, excited banget melihatnya pasti gitu. Tapi kalau yang nggak GERD ya mungkin biasa aja gitu. Nah terus kasus paling konyol apa yang pernah Mas Arya tanganin? Misalnya orang psikomatis karena hal konyol apa gitu. Kalau misalnya ditinggal orang terkasih, atau mungkin dia sakit, ya mungkin itu hal yang wajar ya. Setiap orang pasti ada rasa takut. Tapi ada nggak sih hal konyol yang selain itu gitu? Yang banyak lah. Jadi selain psikosomatis atau gangguan psikosomatis? Apa tuh? Ya banyak hal. Contoh orang mengalami psikosomatis karena awal mulanya dia ketakutan dari tetangganya meninggal misalnya. Tuh guys, ada guys ya kayak gitu guys. Tetangganya meninggal atau saudaranya meninggal, terus dia jadi awal-awal ya biasanya mencemaskan orang-orang di sekitar atau diri sendiri, jangan-jangan selanjutnya saya misalnya. Nah dari situ tuh selama-lama dia jadi banyak ketakutan kehilangan orang-orang di sampingnya. Jauh-jauh nanti kalau misal istri saya duluan gimana ya, kalau suami saya duluan yang pulang gimana ya gitu. Jadi takut meninggal, ditinggal meninggal.
ada nggak yang lebih konyol lagi kayak curhat pacar apa gimana? Iya banyak, dari misal dari putus. Nah, dari putus guys. Luka batin itu kita sebutnya. Putus dengan pacarnya atau pasca cerai dengan istri atau suami. Terus dari situ jadi terkena GERD, misal kayak asam lambung tinggi gitu. Pokoknya saya punya asam lambung tinggi ini setelah saya habis cerai dulu. Nah, kemungkinan dia masih sayang gitu, lagi sayang-sayangnya. Ketika takut corona jadi cuci tangan terus. Nah, kalau orang yang mengalami psikosomatik ya kalau nggak ngecek nadi, ya ketika perutnya reaksi, misal karena makan pedas kan wajar reaksi. Oh itu jadi analisanya kemana-mana gitu. Gitu. Makan sedikit, misal habis makan rujak kan kalau panas wajar. Cuman jadi pikiran, oh jangan-jangan ini mau naik lagi dan lain sebagainya. Ini cemas, naik beneran. Gitu. Sebetulnya makanya saya sering bilang ke klien kalau makanan paling pengaruhnya ya 15 lah, 15%. Selebihnya pikiran. Selebihnya kita makan terus cemas. Begitu ada reaksi di perut, aduh, kayak panas gitu langsung cemas, naik asam lambung. Nah begitu guys. Pokoknya nanti buat kamu-kamu yang mau konsul sama Mas Arya nanti atau mau lihat YouTube-nya nanti saya kasih linknya di bawah. Siap. Ya. Atau saya kasih nama channel Mas Arya itu apa gitu. Nah, oke, gue butuh hipnoterapi, tolak ukurnya itu apa gitu. Kapan ya waktu saya harus hipnoterapi? Ketika sudah melakukan segala upaya, misal self healing, meditasi atau melakukan motivasi ke diri sendiri, dirasa belum ada perubahan, dia perlu ke hipnoterapi. Tapi kan juga harus pastiin dulu ya ke medis, dicek dulu. Iya betul, dicek itu dulu. yang terpenting. Itu dia harus dicek dulu benar-benar, pastikan dulu sakitnya itu apa benar asam lambung atau apa gitu. Ini pertanyaan nggak jadi pertanyaan yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir. Nih di era pandemi kayak gini pasti profesi Mas Arya dicari-cari orang kan, karena banyak orang yang shitiris, ya kan? Betul shitiris, ya pasti kan. Nah, gimana Mas? Grafiknya benar-benar berubah banget apa gimana? 3 kali lipat, malah bukan 2 kali lipat. Jadi selama pandemi setahun 2019 itu yang biasanya sehari 3 atau 4 biasanya maksimal saya 4, sekarang sehari 8. Nggak melepuh itu? Iya melepuh. Kita punya ritualnya sendiri self healing biar ketika malam itu nggak ikut ke bawah mimpi buruk. Bayangin guys, sehari berapa pasien, bukan pasien, 8 klien. 8 klien. 8 klien luar biasa. Gitu. Keluhan semua lagi. Keluhan. Jarang yang Mas Arya udah makan belum, jarang. Ya iyalah, emang mau apa pacar. Mau saya antar Mas Arya makanan jarang. Jadi gitu. semua Mas Arya saya takut ini, Mas ini aman nggak ya, Mas? Saya BAB warnanya gini, wajar nggak dikirim gambarnya? Gitu. Ada nggak sih yang modus? Jadi modus pertanyaan banyak. terakhir nih. Ada nggak Ada beberapa ada yang nggak cewek-cewek yang lagi hipnoterapi terus tau-tau modus? ada beberapa. Kadang ada beberapa yang modus, ada yang saya modusin juga. Dapat lah Alphard mah pasti ya kan, mobilnya Alphard guys baru gitu. Alah, enggak. Nih Mas Arya ini umurnya masih muda banget guys, mudaan dia daripada saya. Kelahiran berapa Mas Arya? Saya 93. Bayangin 93 sekarang berarti 27 ya? Iya 27. Mau 28. Bulan Juni nanti 28. Gitu. 28. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi ke Mas Arya, ada 2 tempat praktek. Jadi ada di Jakarta sama di Tangerang. Nanti alamatnya bisa saya tulis di bawah sini gitu. Itu aja sih yang mau aku share mengenai profesi yang hits di era pandemi ini. Betul. Semoga makin maju, sukses gitu ya kan. Nah, intinya dari semuanya itu kita menyikapi segala sesuatu tuh nggak perlu berlebihan. Terlalu serius. Terlalu serius tuh nggak perlu
untuk kesehatan kita juga, kesehatan gitu, mental. kesehatan mental juga. Nah, stay positif dan stay healthy. Thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.